في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Hamasyah, salam Kristus. Sahabat Bambang Nursena Channel, sekarang ini saya berada di Kapel St. Nicholas SMA di St. Nicholas Tomohon. Terima kasih saudara-saudara telah setia selalu mendukung channel resmi saya. Kiranya dari kapel yang indah ini saudara-saudara bisa merasakan bahwa damai bersama adalah indah sebagaimana yang tercatat dalam firman Tuhan, hineh matov umanaim sefet akim gam yakat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara-saudara hidup dalam rukun. Silahkan like, kasih komentar, dan subscribe bagi yang belum, demi perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Rata-rata di dalam komunikasi kita dengan saudara-saudara kita yang biasanya mempersoalkan iman Kristen, masalah keilahian dan ketuhanan Yesus itu menjadi salah satu kendala di dalam dialog. Orang Kristen dituduh telah menyembah lebih dari satu Tuhan, dan itu perbuatan disebut musyrik. Orang-orang musyrik adalah melakukan dosa yang disebut syirik, yaitu menserikatkan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Yang di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kecil Allah itu sesungguhnya artinya sembahan-sembahan, kata benda umum, berasal dari bahasa Arab ilah. Kalau di dalam bahasa aslinya Alkitab, ya, kata theos itu artinya sembahan. Theois artinya sembahan-sembahan, ilah-ilah. Karena jumlahnya banyak maka disebut theois kata jamak. Kalau hotheos, satu-satunya sembahan. Dan satu-satunya sembahan itu bahasa Arabnya adalah al-ilah. Dalam proses kebahasaan, al-ilah itu disingkat menjadi Allah dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab kata Allah itu bukan Tuhannya umat Islam. Itu merupakan bahasa Arab yang dipakai jauh sebelum munculnya agama Islam. Jadi tidak usah gaduh tentang penggunaan kata Allah. Ini yang juga pernah dihadapi di Indonesia kan, bahkan di Malaysia. Nah, kalau saudara-saudara mau belajar tentang sejarah Timur Tengah pra-Islam itu lebih menarik. Karena sejumlah prasasti, inskripsi atau batu tertulis yang menggunakan bahasa Arab itu awalnya terbesar ditemukan di wilayah Kristen. Salah satunya di Syria. Nah, ada banyak prasasti di situ. Pada zaman Yesus bahasa Arab belum ada. Bahasa Arab belum ada tulisannya. Yang ada bangsa Arab dan bahasanya tidak sama dengan bahasa Arab sekarang. Makanya pada saat pencurahan Roh Kudus itu, salah satu yang hadir pada saat itu adalah pendatang dari Roma dan orang Arab. Itu disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Anda mau cari orang Tionghoa, orang Jawa, tidak ada di situ. Yang ada malah orang Arab. Artinya apa? Bangsa Arab itu bangsa yang sangat dekat di lingkungan Alkitab karena dia memang tinggal di wilayah yang sama. Nah, kemudian pada kira-kira menjelang tahun
atau abad keempat itu baru muncul satu prasasti yang berbahasa Arab. Itu pun bahasanya belum hurufnya mirip Arab sekarang. Itu yang dikenal dengan prasasti Umul Jimal pertama. Itu bahasanya masih memakai huruf-huruf mirip dengan huruf Ibrani. Danuh Nafsu Fihru Barsulai bunyinya. Anda tanya orang pesantren enggak ngerti itu. Apa itu, bahasa apa itu? Itu bukan Arab, itu bahasa Arab kuno. Danuh itu bahasa Arab sekarang hada, itulah, inilah ya. Nafsu itu artinya kuburan. Pada abad kedua, ketiga itu, nefes itu dari bahasa Ibrani kan artinya nyawa ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab kuno itu artinya kubur. Kalau sekarang, bahasa Arab sekarang, nafas itu artinya jiwa. Makanya ada ayat Quran yang berbunyi yang biasanya ditulis di kuburan-kuburan itu untuk mengingatkan bahwa orang itu pada akhirnya akan mati kan. Ditulis kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Makanya ojo neko-neko kalau urip itu. Itu kira-kira pesannya seperti itu. Fihru itu nama orang. Barsulai, anaknya Sule. Bukan Sule itu, Sulai bahasa Arab itu. Nama orang zaman itu. Tapi kenapa enggak disebut bin, tapi bar? Karena pengaruh bahasa Aramaik. Makanya Barnaba, anak penghiburan. Bartolomeus, Bartolmai. Itu bahasa Aram, ya. Kalau di Indonesia itu Barudan, Baradus itu. Ya kan? Beda itu enggak bodoh. Kadang-kadang orang menyamakan itu dicari mirip-mirip berarti sama. Happy Easter dipadak-padak nih karo Dewi Istar. Terus hubungannya itu apa? Kadang itu era sekarang itu susah. Jangan mengucapkan lagi Happy Easter. Tapi ucapkanlah Happy Passover. Podo ae itu. Jadi orang tidak tahu sejarahnya, terus kita gaduh. Mirip dengan kata Allah itu, orang tidak tahu sejarahnya gaduh. Nah kata Happy Easter itu, ya ini sebelum masuk ke pembahasan ini saya kasih suplemen supaya tambah sehat, supaya kita tidak sering guncang karena informasi yang belum jelas. Itu mula-mula penerjemah Alkitab dalam bahasa Inggris. Namanya William Tyndale. Itu hidup sejaman dengan Luther tahun 1525. Jadi sebelum Luther, baru Luther reformasi 1517. Kemudian ketika dia menerjemahkan Alkitab, ya, dia menjumpai kata Pesah dalam bahasa Ibrani. Pesah itu artinya apa sih? Dilewati. Kapan itu terjadi? Ini supaya konteksnya jelas. Pada saat Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Di rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah domba, di pintu-pintu rumah itu, maka maut melewati rumah yang ada tanda darah penebusan. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 13 dikatakan vera iti et hadam, dan apabila aku melihat darah itu, maksudnya tanda darah itu, ufesahti, aku akan lewat alaihem, atas kalian. Ufesahti, u itu dan, ya, fesah lewati ti aku, maka atau dan lewatlah aku alaihem, atas engkau sekalian. Jadi jelas Pesah itu dilewati oleh kematian. Orang-orang Mesir anak sulung, termasuk anak sulung Fir'aun yang akan mengganti penganiaya bangsa Israel itu, mati. Tapi bangsa Israel selamat karena tanda darah penebusan. Makanya
Paskah Kristen itu penggenapan dari Paskah keluaran Yahudi. Barang siapa percaya kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dia diselamatkan dari kematian. Makanya li'annahu hakada akhaballahul alam hatta badala ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah memberikan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kullu man yu'minu bihi, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berkat apa? Tanda darah. Makanya ketika William Tyndale melihat tentang dilewati oleh kematian, dia lihat, oh ini Passover. Jadi Pesah diterjemahkan Passover. Begitu lihat perjanjian baru, Tuhan Yesus merayakan Paskah. Aku rindu makan Paskah bersama para murid itu. Lalu Paskahnya Yesus sendiri tidak hari Jumat kan? Karena hari Jumat itu adalah ketika Kamis perjamuan akhir, hari Jumat Yesus disalib. Tapi Paskah kemenangannya kan hari Minggu. Ya kan? Jadi hari Minggu itulah Paskahnya Kristen. Sudah beda dengan Paskah Yahudi. Karena Paskah Yahudi itu adalah Paskah keluaran dari tanah Mesir, digenapi dengan Paskah Kristen, Yesus bangkit dari antara orang mati. Makanya dia menemukan kosakata bahasa yang latar belakangi oleh bahasa-bahasa Anglo-Saxon kuno. Makanya berasal dari kata os yang artinya yang pertama. Yang pertama bahasa itu seperti bangkit ya. Kemudian stehen itu artinya berdiri, yang pertama bangkit. Karena Yesus itu yang sulung dari segala yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah, buah sulung kebangkitan. Sejak saat itu kata Easter masuk dalam Alkitab bahasa Inggris. Ora enek hubungannya karo Istar. Karena Istar itu disembah itu di Timur Tengah kuno, itu munculnya kata itu di Eropa. Hubungannya apa? Itu dikait-kaitkan. Nimrod telah menyembah. Nimrod ya alamat enti. Uripe tahun piro. Ya toh? Itu dikait-kaitkan, makanya kacau. Termasuk kata Allah ini. Karena orang Muslim menggunakan kata Allah, terus Kristen dasare ora seneng. Karena dikritik terus pegel. Nah, males tuh akhirnya. Makanya membangun teologi itu enggak boleh didasarkan atas balas dendam. Enggak boleh. Teologi itu otaknya harus bersih, hatinya bersih supaya Roh Kudus membimbing kita di dalam ketulusan, kemurnian. Tidak boleh ada sebersit pun kebencian di hatimu. Termasuk orang-orang yang menolak kita. Karena Kristus pun mengatakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lah kita akan ngikuti Yesus. Jadi dibenci santai saja, enggak apa-apa. Orang enggak ngerti itu. Gitu loh. Jadi kadang-kadang orang dikait-kaitkan. Easter dengan Istar. Kemudian ada lagi orang mengatakan Menahemma dengan Muhammad. Kemudian dikait-kaitkan lagi Yesaya pasal 29 dan 11. Di mana dikatakan, bacalah. Aku tidak bisa membaca karena kitab ini termaterai. Dikaitkan dengan Nabi Muhammad di Gua Hira. Ini yang terjadi kan. Makanya membaca Alkitab kalau tidak ada konteksnya kan pada bingung. Terus hubungannya apa itu? Konteksnya Yesaya itu adalah bangsa-bangsa goyim, non-Yahudi yang diberi kitab tidak bisa membaca karena itu kitabnya orang Yahudi. Karena apa? Kitab itu termaterai, tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Nah, tegaskan saya tidak membenci siapapun, saya tidak membenci Islam, saya tidak mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Islam. Tapi kalau Alkitab saya disalahpahami, saya menjawab. Jawabannya pun juga tidak dengan kemarahan. Terus saya bilang, loh tapi ini untuk Kanjeng Nabi loh Pak. Duduk itu untuk Kanjeng Nabi. Tapi kata ini mirip. Nah Naruto karo Naruto ya mirip. Tapi hubungannya apa?
Narto wong Jawa, orang Solo itu, orang Sukoharjo itu Narto itu. Naruto orang Jepang kan nggak ada hubungannya. Nah itu saudara-saudara. Tapi karena orang-orang Kristen di Timur Tengah, di Lebanon itu malah mayoritas Kristen loh itu. Kalau pas Paskah begini tuh seru lagunya. Al-Masihu qamin bainil amwat wa wati al-mauta bil maut wa wakhabal hayata lilladina fil kubur. Al-Masihum Hakom, Kristus telah bangkit. Ya benar dia telah bangkit. Ini Alkitab ini rane hubungannya karo Al-Quran. Tapi kok ngaji Pak, podo ae to. Wong Jawa, Solo, Islam, Kristen mau copat sama saja. Bener enggak? Waktu zamannya Covid mula-mula itu orang semua pada stres, takut. Saya rengeng-rengeng nembang. Nah kalau saya nembangnya selalu Kristen kan orang mendengarkan kadang-kadang, wah Kristen terus itu loh. Saya enggak, saya bagilah. Yang penting intinya kan Kristen. Nembang saya. Singgah-singgah, suminggah sumise, sumise kang adoh, suminggah mring mula bukane sumisio saka praja mami sun caraka balik paringe Sang Kristus. Takon lho Pak, kok Kristus wae aku Kristen. Tembangane padha tapi Kristus itu loh. Orang tidak merasa karena saya asing dengan teman-teman saya, terus jagongan. Ya, webinar maksudnya, bukan jagoan langsung karena nggak boleh keluar. Saya sampaikan ini doa saya di kala pandemi, singgah-singgah suminggah sungise. Semua sakit penyakit itu hilang, kembali ke asalnya sakit itu. Karena sun caroko balik, saya balikkan semuanya dengan Sang Kristus. Kan luar biasa. Ayo coba, sama-sama nembangnya tuh, mijil itu. Satunya Kristen, satunya Islam. Ngaji juga seperti itu. Di Timur Tengah itu kan nadanya orang Timur Tengah. Kalau baca Quran, ya itu biasanya terakhirnya kan Shadaqallahu azim. Anda lihat ke Lebanon, gereja Maronit. Anda lihat ke Mesir, gereja Koptik. Kalau ngaji kitab sudah ya sama. Fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi indallah. Kullu say'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun say'un mimma kan al-mazdu lillahi daiman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Amin. Coba nadanya kan mirip. Shadaqallahul adzim. Kalau baca Mazmur diakhiri haleluya. Min mazamir, dari Mazmur. Liyabina Dawudin Nabi wa Maliku Tohir, dari Raja Daud Nabi kita. Barokatuhu alaina amin, berkatnya atas kita amin. Terus dijawab haleluya. Coba bandingkan
Shadaqallahul adzim. Mirip toh? Ya seperti mijel tadi juga mirip. Ya toh? Jangan-jangan kalau orang lu kok mirip-mirip Pak? Kok mirip sekali? Ya memang podo-podo Arabe, podo-podo Timur Tengah. Ya toh? Haleluya, cukup sekali aku merasa lain kegagalan cinta. Wong nada dipersoalkan. Di Indonesia nada jadi agama. Padahal bukan begitu. Agama, iman itu adalah konsepnya, imannya, teologinya, bukan nadanya. Ya di Indonesia coba kalau qasidah kan pasti Islam. Di Timur Tengah enggak begitu, Paskah begini. Al-Masihukum bil hakikatikum, Al-Masihukum bil hakikatikum. Kristus telah bangkit, sungguh benar dia telah bangkit. Itu budaya saudara-saudara, bukan agama. Di Indonesia kan mudah sekali kan, kalau orang Kristen nyanyinya mesti dianggap itu Kristen budaya barat, ya kan? Karena budaya itu sama-sama Kristennya. Itu kalau nyanyi orang Tionghoa sama orang Jawa udah beda. Coba lagu-lagu Tionghoa itu. Ya toh? Ku mau cinta Yesus selamanya, itu dari tirai bambu itu. Nadanya itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu model budaya tirai bambu, budaya Cina. Ini orang Jawa kecilannya di Jogja atau di Solo, ngarang lagu terpengaruh. Yo, ada lagu Katolik di Mada Bakti. Siapa yang sekolah Katolik masih nyanyi lagu itu. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, supaya hamba mengidungkan perintahmu. Yang nulis lagu itu orang Jogja, biasa nyanyi sejak kecil. Gundul, gundul pacul, gembelengan. Bener apa enggak? Ku mohon ya Tuhan. Lo itu nada itu netral, tapi isinya yang tidak netral. Kalau ngaji apa dulu isinya? Bener enggak saudara-saudara? Nah begitu juga bahasa. Jadi nada, budaya, bahasa itu netral. Kalau Anda pergi ke Bethlehem, Natalan ya, itu saya perhatikan kadang-kadang kalau saya pas Natalan itu sebelum pandemi itu, saya Natal itu ikut ibadah di gereja Nativity. Nah kita sudah yang ngantri duluan, makanya jam 4 sudah dekat dengan gereja Nativity itu, sampai kita lihat. Itu jemaat saya, artinya pesertanya bisa masuk ke gedung, saya ketinggalan baru sebentar ditutup. Jadi yang dari dalam itu, Pak, halo Pak, katanya, waduh hebat kamu ya, yang kemudian menjadi yang terdahulu, yang terdahulu tertinggal di sini, saya ngafi di dekat itu. Tapi benar saya amati, orang itu kan datang dari berbagai negara, nyanyi lagu kalau Arab mesti minor. Kalau itu orang barat nyanyinya kan mesti ya semangat terus nadanya kan Gloria in excelsis Deo. Kalau orang Arab enggak begitu. Al-Masdulillah Al-Masdulillah. Gloria in excelsis Deo itu Al-Masdulillahi fil ali wa alal artisalam wa bin nasil masarot. Itu ayat Alkitab. Saya kasih ceramah di salah satu lembaga Islam. Udah lama itu. Di IAIN Sunan Kalijogo, di IAIN Ciputat. Nah, suatu saat saya diundang ke Fakultas Usuluddin. Lah orang saya ditanya saya itu, ya saya jawablah. Pak Bambang, Bapak ini kan orang yang sangat dekat dengan
kekristenan Timur Tengah. Iya, kenapa saya bilang? Bapak bisa kasih contoh ngaji dalam bahasa Arab? Bisa lah, saya disuruh kok. Masih undangan disuruh kan, ya mau saya. Saya ngaji dari Alkitab. Terus yang dari fakultas lain, syariah, marah-marah. Loh, Bapak kenapa Kristen kok pakai bahasa Arab? Terus saya bingung, loh kok marah? Tadi ada yang nyuruh kok marah ke saya. Terus saya bilang, itu setelah di luar seminar tuh. Kenapa Bapak pakai bahasa Arab? Terus tiba-tiba saya punya gagasan. Bapak pernah ke Palestina, saya nggak ngomong Israel, Palestina. Belum pernah Pak. Nah, waktu itu masih belum era YouTube, jadi saya sulit membuktikan. Kalau sekarang coba klik aja YouTube, Christmas in Bethlehem kan selesai toh. Lah dulu sekitar tahun 98, 99, kan belum ada sampai sekarang. Modalnya saya cuman buku, ini loh. Saya baca dari sini. Oh, ini karangan Bapak? Bukan, itu terbitannya mana ini? Maktabah Al-Makabah, Qahirah. Lah Kairo kan. Saya ngarang apa enggak? Oh gitu ya Pak. Iya, saya enggak berani ngarang-ngarang, nanti tuntut tak cipta. Ini bukan hak saya. Betapa awamnya bangsa ini ketika bicara tentang budaya yang tidak sama, tidak lazim, kita anggap itu sebagai sesuatu yang lain sama sekali. Begitu muncul grup musik debu, nah sekarang justru malah lagu-lagu Arab diinggriskan. Lalu saya bilang, lah itu kan lagu-lagu Arab mulai diinggriskan. Alhamdulillah, praise be to Allah. Sekarang kan itu kan. Sekarang, lu terus salah yopo kalau aku nyanyi, saya enggak ngarang-ngarang tapi sekedar mencontoh yang ada di Timur Tengah. Baru sadar, sekarang ini tantangannya enggak seperti sekarang. Dulu saya awal-awal memperkenalkan, ini kan tujuan saya itu gini loh, menembus kebuntuan dialog. Sebab saya amati, orang Kristen begitu awam Islam, diserang oleh Islam, ganti menyerang. Yang terjadi kan begitu. Karena dia tidak punya senjata, baru ada orang masuk Kristen. Ah, dijok-jok nih, ayo serangan ini loh. Jago kui kan gitu kan. Akhirnya apa? Dihadapi dengan cara yang sama. Kegaduhan ini tidak akan selesai kalau caranya balas-membalas seperti ini. Harus diselesaikan dalam tempo yang singkat-singkatnya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pun harus aman. Nah, kembali kepada soal apa yang kita bahas ini. Lalu bagaimana kita menjawab ketuhanan Yesus? Saya jawaban saya juga santai-santai aja. Terus yang kamu masalahkan apa? Kalau orang Kristen percaya sama Yesus ya sudah pasti toh. Lah kalau Islam kan agama terakhir, Pak. Ya agama terakhir lek sing wong sing percaya. Sing ora percaya kan ya dudu. Loh ini wahyu terakhir loh Pak. Lah wahyu terakhir Nabi Muhammad itu sedone tahun piro? 632 Masehi. Joseph Smith lebih baru. Coba lihat itu. Umatnya dinamakan umat zaman akhir itu Joseph Smith. Jadi wahyu terakhir kitab Mormon, The Book of Mormon. Lah ini kan lebih terakhir dari Islam. Loh orang kan gak marah sama saya. Mana ada tindak pidana penodaan agama? Saya cerita ketika kamu mengklaim akhir, iki anek sing luwih akhir. Karena Mormon abad 19. Jadi salam agama terakhir, Mormon, Nabi Joseph Smith. Nabinya katanya orang Malang Bois itu. Tulananya jin ya kan. Ganteng nabinya. Ya toh? Ini soal ukuran. Ukurannya beda. Ketika orang memahami agama lain dari perspektifnya, kalau tidak salah paham, pahamnya salah. Contohnya ya, contohnya ini saya beri contoh timbal balik, contoh dari Islam yang menyalahpahami Kristen, nanti juga saya kasih contoh Kristen yang menyalahpahami Islam, supaya fair. Nah gini, kita mengucapkan Natal tidak boleh, kita Natalan tidak boleh, lah kenapa tidak boleh? Itu soal akidah lho Pak katanya, iya wis seru aku, kowe duwe akidah. Wong Kristen yo duwe teologi, orang Hindu ya punya Brahman Widya. Iki negarane bersama Mas. Ndak bisa kamu memaksakan pendapatmu untuk orang lain. Kan gitu kan? Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika saya bilang. Tapi saya tidak pernah kehilangan jati diri saya untuk menyatakan saya Kristen. Dan kebenaran bagi saya final.
Yesus Kristus adalah Tuhan saya. Tidak bisa dibantah. Tapi cara membawa diri saya luas. Sehingga orang belum apa-apa tidak menolak saya gitu loh. Saya contoh. Apa contohnya? Karena ada dalilnya. Sudah tahu kalau ada dalilnya. Istri saya ini dulu kira-kira 10 tahun lalu di perumahan itu biasa. Bu Safa selamat Natal ya. Sekarang enggak mau. Beberapa tahun terakhir tuh enggak mau. Terus selamat ya Mbak. Iya, terus tak marahi dia. Selamat topo takonono sih. Enggak enak loh, enak aja. Kenapa? Ini mengedukasi orang. Selamat ya Bu, selamat topo takonono sih. Kalau saya tanya, selamat apa? Ya pokoknya selamatlah. Ya selamat apa? Saya enggak lagi ulang tahun. Selamat apa saya? Pas selamat apa ulang tahun, apa selamat apa kan harus jelas. Enggak, soalnya kami enggak boleh, misalnya gitu. Saya jawab. Kan gini Mas, Islam itu enggak satu lah. Itu menurut Ustadz Abdul Somad enggak boleh. Tapi menurut Dr. Quraish Shihab boleh. Loh, tapi ini Quran Pak, bodoh-bodoh Quran ini kok. Saya bilang, ini aku mek nerok nih loh ya, gue aja ngamuk. Saya bilang, apa? Selamat Natal itu katanya Quraish Shihab enek ning Quran. Masa Pak? Yo enek, saya bilang. Soal Abdul Somad menafsirkan lain itu bukan urusan saya bukan Islam. Nah di mana? Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamatlah ketika aku dilahirkan lah. Dilahirkan itu bahasa Latinnya apa? Natal. Selamat Natal. Ya kan? Tuh, tapi maksud kami ya sudahlah, enggak usah dibahas aku roh. Islam ini beda karo Kristen. Lek ora beda, ora enek Kristen, ora enek Islam kan gitu kan? Tapi persoalannya ayat-ayat ini salah alamat. Kuwi ora digawe aku, digawe wong liya. Mana Pak? Nah, termasuk yang dasar pengkafiran tadi. Kan ada ayatnya itu. Wala tahulu salasa. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu 3 lah. Saya ngomong Tuhan 3 ki ya sapa? Gitu loh. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang berkata la khot kafara. La itu lam takkid yang artinya penekanan. Sungguh khot itu sungguh telah kafir. Alladzina qalu orang-orang yang berkata innallaha sesungguhnya Allah salisu ketiga salasa yang 3. Nah ini bukan Kristen Mas. Lah kok bisa Pak? Ora enek wong Kristen kok golek ono sak ndure langit sang isoring bumi ora enek wong Kristen sing nyanyi. Ketika dari yang 3 ora enek. Sing enek ketiganya yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Rohul Kudus. Ketiga yang 3 dimarahi sama Pak Freddy. Tidak ada ketiga yang 3, yang ada ketiga yang esa. Jadi ini untuk siapa Pak? Ya golek ono dhewe tapi salah alamat. Aku ora ngono kuwi. Saya sedapat mungkin menjauhi penilaian penafsiran terhadap agama lain. Hanya sejauh kalau iman saya disalahpahami, saya menjawab aman kita. Karena saya tidak masuk ranah tafsirnya orang. Gitu loh kira-kira. Nah, kekristenan juga tidak pernah. Orang Protestan, orang Ortodok beda dengan orang Kristen Katolik. Misalnya dalam soal Bunda Maria, ya. Tapi tidak ada juga orang Katolik yang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak ora enek. Yang ada demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal Maha Kudus baik Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik, Katolik, Ortodok sama. Bukan ketiga yang 3. Ketiga yang esa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Padahal yang ditolak oleh Al-Quran Bapa, Ibu dan Anak. Nah ini kan bukan iman Kristen.
Gitu loh saudara-saudara, ini namanya dialog, bukan kita memaksakan orang untuk menerima kita. Nah sebaliknya juga, orang Kristen juga tidak boleh kemudian mengeluarkan kata-kata verbal yang mendiskreditkan Islam. Yang ngono ya ngono ning ojo ngono, gitu loh. Menurut Bapak Nabi Muhammad siapa? Ya Nabi Muhammad lah, saya bilang. Nabi apa bukan? Nah sekarang gue tak takoni, Yesus Tuhan apa bukan? Ya tidak, ya wes mempunyai kowe Islam. Bener enggak? Jadi Nabi Muhammad nabi apa enggak? Karena ngotot terus saya bilang nabi supaya puas. Nabi apa? Nabi. Yo, tapi nabimu duduk nabiku. Kan itu kan. Bener enggak? Ini bahasa komunikasi yang sejuk, yang tidak perlu menghakimi orang lain. Karena Bhinneka Tunggal Ika tadi begitu soal Tritunggal, orang banyak salah paham, dipikir kalau Yesus itu Tuhan berarti Yesus bukan manusia gitu kan. Maka Tuhan kok lapar, Tuhan kok haus, Tuhan kok dicobai, Tuhan kok mati. Lah sing ngomong Tuhan mati ki ya sapa? Wong Alkitab sudah mengatakan loh. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Firman yang menjadi manusia itu yang mati, tapi Allah tidak bisa mati. Gitu loh. Nah, dalam diri Kristus itu ada sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Amin. Maka ketika Firman itu menjadi manusia, dia dicobai oleh iblis. Tadi siang saya baca, dia kemudian lapar, haus, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi apa firman Allah bisa mati? Tidak. Terus saya kasih perbandingan. Pikiran saya bersama dengan saya. Kalau pikiran saya direkam, disiarkan di YouTube, orang lihat gambar saya lalu mengatakan itu Pak Bambang itu yang khotbah di Betani Solo. Salah apa bener? Ya bener lah. Memang itu saya di Betani Solo ini. Ada gambarnya ini. Ya kan? Tapi misalnya tiba-tiba layar televisi atau layar HP kita jatuh pecah. Apakah kira-kira pikiran saya ikut binasa? Tidak, yang pecahkan itu adalah wujud penjelmaan pikiran saya. Firman Allah itu bersama dengan Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Firman menjadi manusia, ketika kemanusiaannya mati firman Allah tidak bisa mati. Nah, terus di mana salahnya saiki? Oh ya gitu ya Pak, iya mulakno Joko susu terus nuduh-nuduh wong. Sakjane umpamane kok haram-haramnya kok ora apa-apa lho Mas. Ndak apa-apa, ora kowe ikhlas. Kok kafir-kafirnya aku ya ikhlas. Wong kafir kanggoku kaum berpikir. Nah, itu kafir. Kita ini mikir dulu baru kita bicara. Nah, terus kemudian berikut. Setiap agama itu sekaligus beriman, sekaligus kafir, saya bilang. Lah kok bisa Pak? Nah, kowe percaya enggak karo Siddhartha Gautama? Ya mboten Pak, lah yo duduk nabimu. Ya toh? Kamu percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Enggak percaya Pak. Nah, terus takonono karo wong Kristen. Kalau kamu berkata Yesus bukan Tuhan, Kristen ora ngamuk. Nah, saiki lek Muhammad duduk nabi kowe ya aja ngamuk. Lakum dinukum baliatin, bener apa tidak? Ayo sekarang, ini yang sering terjadi, orang memaksakan paradigma kita untuk memahami orang lain. Kalau dalam iman Kristen, tidak seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Ya mari kita berdoa Roh Kudus, berperkaralah Roh Kudus, berkaryalah. Kami sudah menanam dan menyiram, Engkaulah yang memberikan pertumbuhan dari benih yang sudah ditaburkan di dalam nama Yesus. Tugas kita selesai. Ya, itu saudara-saudara. Kemudian Kristus itu Tuhan sekaligus Kristus itu Allah. Nah ini juga dipersoalkan, dinyinyiri.
Orang mengatakan, di mana dalam ayat Alkitab yang mengatakan, Yesus mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Ngono Kristen ya iso bingung itu. Itu kan zamannya Zakir Naik toh. Orang pada bingung yang Kristen. Wah, ternyata memang tidak ada. Loh, yang namanya statement itu kan tidak harus seragam loh. Saya ini, istri saya di depan ini Bu Safa. Ya kan? Setiap hari orang sudah tahu kalau itu istrinya Pak Bambang. Apakah saya harus mengatakan, hai Safa, akulah suamimu, bikinkan kopi untukku. Oh edan nih, orang sudah tahu kalau itu istri saya kok. Iya toh? Loh kok masa sevulgar itu? Benar enggak? Atau dia ngomong ke saya, wahai Bambang, engkaulah suamiku, peluklah aku. Wis ra usah tak peluk wis setiap hari, ra usah dadak omong-omongan. Karena suami istri. Begitu juga Yesus sama gerejanya seperti pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Wis podo-podo ruwe kan gitu kan. Ndak usah mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Itu satu. Yang kedua, coba Yohanes pasal 20 ayat 28. Ketika Yohanes pasal 20 ayat 28. Ketika Thomas melihat bukti kebangkitan Yesus, ini yang disalibkan itu, bekas pakunya masih ada. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Makanya lagunya Pak Niku, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa dan seterusnya. Berarti Yesus pertama Tuhan dan dia Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus menolak disebut Tuhan dan Allah? Tidaklah, ini buktinya. Kan tidak harus sesuai dengan rumusannya Pak Zakir Naik. Akulah Allah, sembahlah aku. Hai Safa, akulah suamimu, bikinkan kopi. Ingat itu. Kan tidak harus begitu saudara-saudara. Jadi baca kitab suci itu lihat konteks, suasananya seperti apa, dibicarakan itu siapa dengan siapa, ya, budayanya seperti apa, yang nggak cocok bagi orang Yahudi. Jangankan kok mengatakan Allah. Semua orang tahu ketika misalnya ada ungkapan Shema Yisrael, tertulis Yehuwa Elohenu, Yehuwa Echad. Enggak boleh dibaca kata Yehuwa, itu enggak boleh. Makanya dibaca Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Jadi sudah tahu ketika Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku ada itu ungkapan dari aku ada, yang aku ada, nama kekudusan Allah dalam perjanjian lama, Keluaran pasal 3 ayat 14. Buktinya apa? Orang Yahudi mengambil batu mau melempari dia. Artinya apa? Bagi orang Yahudi itu kamu mengaku diri sama dengan Hakados yang Maha Kudus, Allah Israel. Gitu loh. Jadi konteksnya apa? Itu tidak sama dengan bahasa kita, maka seringkali memahami naskah-naskah kuno dengan pemahaman kita melakukan yang apanya anakronisme. Terus saya ditanya, kalau gitu Yesus disebut Allah dalam konteks apa Pak? Dalam konteks dia adalah firman Allah yang adalah Allah. Firman inilah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ya, maka ayat 3 Injil Yohanes pasal 1, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia artinya tanpa Yesus sebagai firman. Makanya dulu saudara-saudara ya,
Itu ada seorang penginjil dari orang Jawa, abad ke-19. Akhir abad 18, awal abad 19. Namanya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, hasil penginjilannya itu banyak gereja-gereja Jawa. Di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Salah satu di Jawa Tengah itu dekat Kudus Pati sana. Namanya adalah ada Kayu Wapu, kemudian namanya desanya? Desanya Tunggul Wulung, Banyu Towo. Nah, itu orang nanya kepada saya, orang Kristen Jawa yang nanya ke saya, Pak, kalau Yesus itu baru hadir dan keselamatan muncul, lalu bagaimana orang-orang sebelum Yesus? Nah, itu kan pertanyaan yang sering muncul. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang menjadikan ini siapa? Firman. Firman itulah yang menjadi manusia. Jadi sebelum firman menjadi manusia, dia sudah ada bersama dengan Allah. Karena firmannya Allah, ya Allah sendiri. Pikiran saya ya saya, roh saya ya saya, karena satu dengan saya. Itulah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Jadi tidak ada tiga, cuma ada satu. Saya bilang begitu. Itulah maknanya Yesus disebut perfect in Godhead, sepenuhnya Allah. Kamil billahud, sepenuhnya Allah sebagai apa? Kalimatullah atau firman Allah. Karena firman Allah menciptakan segala sesuatu, maka tidak mungkin firman pernah tidak ada. Firman selalu ada, tidak pernah sedetik pun firman tidak ada. Makanya Kiai Tunggul Wulung itu kan dikejar-kejar Belanda. Itu dulu termasuk telik sandinya Pangeran Diponegoro. Dia menyadari Pangeran Diponegoro Ratu Adil. Ratu Adil kok kalah. Kemudian dia mikir berarti ada Ratu Adil di atas segala Ratu Adil. Yaitu siapa itu yang dia cari. Nah, karena dia orang kebatinan Islam, ya tentu waktu itu belum ada KKR abad ke-19, awal belum ada KKR. Dia bertapa di Gunung Kelut. Waktu dia naik ke Gunung Kelut ya sebagai orang Jawa kan, dicegat sama seorang pertapa perempuan namanya Endang Sampurnawati. Tuan mau kemana? Ke sana, menyongsong sang Ratu Adil. Ratu dalam bahasa Jawa itu bukan perempuan ya, pokoknya raja. Kalau perempuan rani namanya. Ya, ada yang namanya rani, itu artinya ratu. Ratu perempuan, ratu bahasa Indonesia itu bahasa Jawanya rani. Kalau ratu itu artinya raja. Anda tidak boleh naik ke tempat ini karena wilayah saya. Kecuali Anda bisa mengartikan ilmu saya. Terus dua-duanya itu bertukar, bertanding ilmu. Sama-sama bukan Kristen. Apa itu? Satunya mengatakan, woh kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Siapa katanya? Oh, sebelum saya menjawab pertanyaanmu, jawab pertanyaan saya. Ratu Adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Siapa katanya? Wah, dari Ratu Adil datang bertamu. Anehnya, tamu tadi yang menyilakan tuan rumah. Tapi tuan rumah tidak kenal kalau itu sesungguhnya tamunya itu tuan rumah yang sebenarnya. Karena apa? Sebiting tanpa sangu, tak sepeser pun dia memiliki apa-apa. Tidak dikenal. Kedua-duanya menjawab Yesus Kristus. Isa, sang Ratu Adil. Dijabarkan satu-satu. Dia datang pada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Karena dia datang dalam kepapaan kemiskinan. Bukan datang sebagai raja dunia. Hebat kan? Siapa coba yang ngajari kiai sama pertapa ini? Roh Kudus langsung. Jadi Roh Kudus saya bayangkan. Kalau kita tidak mau mengabarkan kabar baik, Roh Kudus jengkel wis ngalih-ngalih. Tak lakoni dhewe. Ya toh?
sudah ditebus, males-malesan, tidak mau melangkah untuk imannya, gitu kira-kira. Terus satunya, ini yang menjawab pertanyaan, sebelum Yesus lalu bagaimana keselamatan orang-orang sebelum dia? Woh kemiri, ibarat buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Yaitu Yesus juga. Karena apa? Memang jatuhnya buah itu pada hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Karena sebagai firman Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia sudah ada sebelum kehadirannya di dunia. Maka Abraham, Ishak, Yakub itu menunggu seperti tadi pagi saya ceritakan. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu janji kedatangan Mesias. Abraham memegang janji itu. Ishak, Yakub, seluruh Israel memegang janji itu. Sampai sang Mesias sendiri datang. Dan dia berkata, Abraham melihat hariku. Dan ia telah bersuka cita karena ia telah melihatnya. Ini misteri bukan filmnya Mak Lampir. Artinya misterion, ya, karya Allah yang tidak kasat mata namun ada. Dengan kuasa dari Sang Kristus yang adalah raja segala raja, firman itu, maka Tunggul Wulung membabat hutan dijadikan kampung-kampung Kristen waktu itu. Belandanya salah paham, dipikir Kiai Tunggul Wulung mengajarkan sinkretisme. Karena apa? Budayanya beda. Lah waktu itu orang Jawa abad 19-18 itu kalau dikasih ngomong saklek itu enggak ngerti. Justru simbol. Nah simbolnya apa? Mau perjamuan suci, perjamuan kudus. Jemaatnya disuruh bikin kupat. Nah itu simbol. Kenapa kupat Kiai? Kupat kuwi tegese ngaku lepat, ngaku salah. Maka kamu tidak layak menerima tubuh dan darah Kristus sebelum kamu berdamai dengan saudaramu. Orang ngerti. Semua orang ngerti karena itu simbol budaya. Nah, ketika membabat hutan itu alas gong liwang-liwung, jalmo moro jalmo mati. Itu enggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Pokoknya ngertilah, orang di situ mati, sudah. Karena jahatnya demit-demit di situ. Kiai Tunggul Wulung itu memiliki apa? Doa dalam bentuk tembang. Karena zaman itu orang tidak bisa nyanyi lagu seperti lagu Belanda. Orang nembang, makanya orang Jawa itu kalau nyanyi lagu-lagu do re mi fa sol abad itu, kalau sekarang sudah lancar semua, zamannya sudah berubah. Waktu itu orang Jawa nyanyi lagu do re mi fa sol itu fales. Percaya enggak? Terus kemudian disuruh nyanyi dengan nada barat. Allahmu asih asung putranyo, Allahmu asih asih mrengwang, mulane sun ngidung. Iki lagu Jawa apa lagu apa itu? Ya toh, ini kan lagu nadanya Eropa, tapi bahasanya Jawa. Lah itu mirip kalau bahasa Jawa diterjemahkan, tembang Jawa diterjemahkan bahasa Inggris. Kira-kira orang Inggris kan bingung. Do not be easy to be lip service, if only lip service. Loh, kok aneh itu, nggak ngerti orang. Padahal lagu itu artinya apa? Ojo sok gampang dadi wong lamis. Itu di Inggris kan lucu. Nah makanya gereja itu di mana dia berkembang ya sesuai dengan konteks. Mungkin bagi yang usianya sudah 50 ke atas, nyanyi lagu-lagu yang seperti dinyanyikan pertama kali tadi kurang bisa menikmati. Tapi mundurkan egomu, zamanmu sudah habis, sekarang zaman anak-anak muda, ya kan? Sebab kalau tidak gitu gereja akan ketinggalan, gereja harus menyesuaikan. Yang penting kan bukan musiknya, bukan nadanya, yang penting kan isinya. Kalau seorang dibuat militan dengan musik yang lebih rancak seperti kalau lagu-lagu Pentakosta lama,
Tuhan Yesus tidak berubah. Mitlikan tidak berubah, tidak berubah. Zamannya Pak Niko jadi ngepop. Bener enggak? Mulai ngepop. Ya tren itu. Mulai ngepop itu lagu apa ya misalnya ya? Siapakah aku ini Tuhan, Pak Niko, jelas itu. Ya, toh? Tapi lagu itu menunjukkan apa? Komitmen kita. Ya kan? Begitu juga di dalam konteks zaman, ruang, waktu. Tentu menyesuaikan diri lah. Kiai Tunggul Wulung, zaman itu ya. Kalau orang rengeng-rengeng sore hari, belum ada listrik. Bener gak? Jadi kalau ada sinar rembulan dadari, semua orang pada keluar di situ. Lalu nembang. Nembangnya apa? Ya dijauhkan dari mara bahaya kan itu kan. Itu diambil oleh gereja. Dipakai untuk mengabarkan kabar baik semua orang mengerti. Nah terus orang Jawa kadang-kadang minder dengan setan. Nah itu ada lagunya. Namanya Suluk Pelencung. Nah itu. Kalau orang Solo mesti ngerti itu. Apuranen sunangetang. Maafkanlah apabila saya menghitung. Minta maaf kepada roh-roh teritorial. Lelembut ing nusa Jawi. Lelembut itu termasuk apa itu pati, gelepung. Bukan. Lelembut itu artinya golongannya jin, setan, priprengan, gandarwo, tetean, ilu-ilu, banaspati, jerangkong, eklek-eklek. Itu termasuk itu. Kang rumeksa ing nagara yang memelihara negara. Ini konsepnya kan jelas salah. Masa setan memelihara negara? Para ratu ning dedemit. Contohnya Nyi Roro Kidul. Itu diubah. Tapi orang Jawa tidak kaget ketika diubah. Karena apa? Nadanya tetap sama tapi isinya berbeda. Terakhir sama Tunggul Wulung disebut Romo Allah Putro Allah tetelune tunggal sawiji. Lemah aing kayu angker dadi tawa idi Gusti Yesus selamino. Setannya pada kepelayu semua. Jadi demit orang dulit, setan ora doyan. Mergo wong Kristen sakti mandraguna ora tedas tapak paluning pandhe nanging iso masuk angin. Nah, karena saktinya orang Kristen itu bukan karena sakti karena kita tidak. Tapi ketika Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau. Tapi jangan coba-coba, ya kan? Kadang orang luar ini memang kadang-kadang nyinyir sekali ke Kristen. Praktekan minum racun. Lah untuk apa minum racun? Konteks ayat itu bukan itu, artinya apa? Ketika kita berada di medan pelayanan yang sulit, kuasa Tuhan akan menaungi kita. Maka apapun tidak akan bisa menimpa kita. Tapi bukan praktek karena racun tidak untuk diminum. Ya toh, minumlah kopi. Situasi normal, karena kan situasi perjuangan yang tidak normal. Kadang-kadang ayat diperkosa, ditafsirkan semaunya mereka. Kedua, Yesus adalah Tuhan. Jadi Allah itu yang disembah, Tuhan itu yang punya otoritas, yang punya kuasa. Makanya ketuhanannya diberikan kepada Sang Mesias ketika Sang Mesias menjadi manusia. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di situ kembali kepada ajaran semula. Jadi iman Kristen itu bukan karangan Bapak Gereja, bukan tafsiran bebas orang-orang Kristen, tidak. Tapi dibuktikan dengan kebenaran firman Tuhan, dihayati, dihidupi, dipertahankan, diperjuangkan dengan gigih sampai darah para martir harus tercurah karena orang Kristen mengandalkan Kristus, bukan mengandalkan kekuatan pribadi. Karena itu ketika Kiai Tunggul Wulung bicara tentang mengusir setan,
tetap nama Yesus yang dipakai. Nah, inilah yang menjadi pelajaran kita. Maka jangan orang barat melihat tembangnya, tapi tidak lihat intinya. Kayu aeng lemah sangar dadi towo, ditambahi dengan Romo Allah, Allah Bapa, Putro Allah, Roh Suci Allah, Roh Kudus. Tetelune tunggal sawiji, ketiganya yang esa melingkupi kita, menjamah kita, memperlengkapi kita, menguatkan kita dengan kuasanya, sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.